Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan juga adalah merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita semua untuk menjadikan kita sebagai manusia yang sabar, yang disiplin. Kemudian kita juga menjadi manusia yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tak terima kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, pada kesempatan tausiah sebagai pengantar buka puasa pada hari ini ingin saya sampaikan, yaitu tentang jadikan bulan Ramadan kembali menjadi fitrah. Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nas 'alaiha, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Ikhwani billah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 30 ini menjelaskan kesucian manusia sebelum tercemar oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Dan kita memahami bahwa manusia adalah sebagai kecenderungan terhadap fitrah. Kecenderungan terhadap fitrahnya manusia adalah selalu berbuat kebaikan-kebaikan, dan kemudian manusia akan merasa tentram hidupnya jika mendapatkan kebenaran. Dan sebaliknya, ketika manusia berbuat kesalahan, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan gundah, gelisah, dan tidak nyaman dalam kehidupannya. Ikhwani fillah, fitrah adalah pertahanan untuk memelihara ruhani manusia agar selalu berada dalam koridor ilahi. Ketika hati mendeteksi adanya sesuatu yang menyalahi aturan ilahi, maka ia pun akan bereaksi untuk melawan. Maka perbuatan dosa menyebabkan hati seorang hamba akan tidak menjadi tenang dalam kehidupannya. Ikhwani fillah, kenapa demikian? Karena begitulah cara kerja fitrah manusia, dan begitulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia dengan potensi fitrahnya, hingga Allah menggambarkan manusia
tentang kesempurnaannya di dalam Al-Quran, manusia adalah ahsanu takwim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani takwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak hanya jasmani tetapi juga rohani. Ketika manusia oleh Allah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, janganlah kita lalai. Ketahuilah bahwa manusia akan menjadi ditempatkan oleh Allah kepada tempat yang serendah-rendahnya, asfala safilin, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Pada hal ini kita kembali teringat di dalam sebuah kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kehidupan yang serba nyaman, diberikan kebebasan hidup di surga. Namun hanya satu permintaan Allah, Nabi Adam tidak boleh mendekati satu pohon, tidak boleh mendekati, jangankan memegang ataupun memetik buah dari pohon itu, mendekati saja tidak boleh. Namun apa yang terjadi? Ikhwani fillah, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Nabi Adam pun melanggar dengan mendekati pohon itu, kemudian memetik buahnya dan memakan buah itu. Lalu apa yang terjadi? Kemudian Allah murka kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam pun diusir dari surga ke bumi. Inilah menunjukkan bahwa ketika Allah menempatkan manusia ke tempat yang tinggi, kemudian manusia akan bisa turun serendah-rendahnya atas perbuatan manusia itu sendiri ketika manusia tidak taat dan tidak mau terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani billah, maka oleh karena itu, mengapa kemudian Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai wahana untuk mensucikan diri dan membersihkan kembali hati? Sepanjang bulan Ramadan kita berlatih menahan diri dari godaan-godaan, dari makan, minum, kemudian godaan-godaan yang lain yang bisa membatalkan puasa. Bukan hanya ma'asyiral muslimin, kita tidak boleh makan kemudian kita menahan rasa lapar, kita tidak boleh minum menahan rasa haus. Tidak hanya itu, tetapi tujuannya adalah bagaimana melatih diri agar tidak kita menjadi manusia yang mudah tergoda, serta menyadarkan kita kepada fitrah manusia. Dan disitulah jika berhasil menjalankan ibadah puasa dengan iman dan ihtisaban, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh noda hitam di hati kita akan dibersihkan, lalu kita akan kembali dipenuhi dengan nur hidayah, nur cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dikembalikan kepada fitrah Allah, yaitu suci. Oleh karena itu, puasa di bulan Ramadan ini mudah-mudahan menjadikan diri kita kembali kepada fitrah kesucian, dan Allah menerima amal ibadah kita. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.